Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang aplikasi e-lelang barang. Saya Sabrina Rianti Sriandari, NPM 19081010130. Saya Claudia Nulinia Suprapto, NPM 1908101060. Saya Vincentia Indra Octaviani, NPM 1908110101018. Ringkasan ide. Di era saat ini, proses lelang barang sangat diperlukan dan kebanyakan masyarakat melakukan lelang harus menemui para penjual untuk melakukan pelelangan. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, muncul berbagai macam layanan yang dapat memenuhi informasi. Sistem jual beli inilah yang nantinya akan membantu dengan fitur aplikasi yang dapat diakses oleh penjual dan pembeli tanpa harus bertemu pada satu tempat yang sama. Kelebihan pada aplikasi ini yaitu dapat menghemat waktu dan biaya dibandingkan dengan datang secara langsung ke tempat lelang. Pembeli maupun penjual dapat melihat katalog produk yang dilelang di halaman aplikasi, serta pemenang lelang melakukan transaksi kepada penjual dengan cara transfer. Maka dari itu, dengan adanya aplikasi lelang barang, ini proses lelang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja selama tersedia akses internet. Selanjutnya ada fitur aplikasi e-lelang barang. Dalam aplikasi e-lelang terdapat dua menu, yaitu menu pembeli dan penjual. Apabila kita memilih penjual, terdapat pilihan memasukkan barang dan cek barang. Pada pilihan memasukkan barang, penjual diharapkan memasukkan identitas berupa nomor identitas, nama, alamat, email, dan juga nomor telepon. Setelah itu, penjual memasukkan nama barang, deskripsi barang, dan juga harga barang yang akan dijual. Penjual juga akan melakukan pengecekan data barang yang telah diinputkan. Lalu, apabila kita memilih menu pembeli, terdapat pilihan HP, kamera, dan juga lelang. Pada pilihan HP, pembeli dapat memilih HP apa yang diinginkan. Pada pilihan kamera, pembeli dapat memilih kamera yang diinginkan. Pembeli juga dapat melakukan pengecekan data lelang barang yang telah diinputkan. Selanjutnya, use case diagram dari lelang. Use case diagram adalah suatu urutan interaksi yang saling berikatan antar sistem dan aktor. Use case diagram dijalankan melalui cara menggambarkan tipe interaksi antara user, suatu program sistem, dengan sistemnya sendiri. Use case melalui sebuah cerita yang mana sebuah sistem itu dipakai. Berikut use case diagram dari aplikasi e-lelang. Terdapat dua aktor yang terlibat, yaitu penjual dan pembeli. Penjual dapat melakukan pengelolaan lelang, di mana dapat memasukkan identitas, memasukkan data barang, dan melihat data barang. Kemudian, pembeli dapat melakukan pengelolaan barang, di mana dapat memasukkan identitas, memilih barang, memasukkan harga lelang. Next. Diagram alur program. Berdasarkan proses terdapat 3 aktor yang terlibat dalam proses lelang barang. Pertama, penjual sebagai aktor yang memasarkan produk. Kemudian yang kedua, pembeli sebagai aktor yang melakukan penawaran harga barang kepada penawaran lain. Yang terakhir, kurir sebagai pengiriman barang. Berikut merupakan diagram alur atau flowchart dari program lelang barang. Pertama, penjual dan pembeli melakukan login aplikasi. Penjual dan pembeli mengisi identitas diri. Kemudian terdapat pilihan. Jika penjual akan memasukkan nama barang, deskripsi barang, harga barang. Kemudian jika ada pembeli yang memilih barang, maka penjual melakukan pemilihan pembeli yang menang lelang. Kemudian penjual menerima uang lelang. Kemudian penjual menyiapkan barang dari pengemasan. Kemudian barang dikirim ke kurir. Lalu, jika memilih pembeli, akan menampilkan barang yang dilelang. Kemudian, jika pembeli ingin membeli barang, maka pembeli akan memilih barang dan memasukkan harga tawaran barang. Kemudian, jika menang lelang, akan mendapatkan pemberitahuan dan mentransfer pembayaran. Kurir melakukan pengiriman barang sesuai alamat. Kemudian, pembeli menerima barang. Next.
Selanjutnya yaitu class diagram. Fungsi dari class diagram yaitu untuk memodelkan beberapa kelas yang terdapat pada program lelang barang, dan relasi yang terdapat di dalamnya dapat menggunakan diagram class. Rancangan diagram class dibagi menjadi 7 tabel yang terdiri dari login, penjual, pembeli, barang, lelang, data barang, dan juga data lelang. Berikut diagram class dari program lelang barang. Pada aplikasi e-lelang terdapat 6 class. Yang pertama yaitu terdapat class main menu, di mana class main menu berasosiasi dengan class penjual dan juga class pembeli. Pada class penjual terdapat memasukkan identitas, memasukkan data barang, dan juga cek barang. Lalu kemudian pada class pembeli terdapat memasukkan identitas, memilih barang, memasukkan harga lelang, cek barang lelang, dan juga tambah barang. Kemudian class cek barang berasosiasi dengan class penjual, dan juga selanjutnya pada class cek barang lelang dan tambah barang berasosiasi dengan class pembeli. Kemudian penjual memiliki inheritance, HP, dan juga kamera. Profil kelompok saya Sedina Herianti Suryandari melakukan pengerjaan pada kelas menu dan tambah barang. Saya Claudia Milenia Suprapto melakukan pengerjaan pada kelas penjual dan cek barang lelang. Dan saya Venetia Indra Oktaviani melakukan pengerjaan pada kelas pembeli dan juga cek barang. Selanjutnya kita langsung saja lanjut ke source code program. Kita pertama melakukan pemanggilan import Java until scanner, import pembeli, import pembeli HP, import pembeli kamera, import penjual, import penjual tambah barang, import penjual cek barang, import Java, IO, Bio expansion. Kita memakai kelas main menu, auto generate method stub. Kita membuat fungsi method customer untuk isi data diri. Untuk meminta input data diri, masukkan nomor identitas, nama Anda, alamat email, nomor telepon. Yang kedua, kita menggunakan fungsi method menu untuk pilihan menu. Kita mempunyai dua pilihan, pilihan penjual dan pilihan pembeli. Switch case percabangan untuk membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Case yang pertama, kondisi pertama di mana Anda memilih penjual. Objek penjual diinstansi pada sebuah metode di kelas penjual. Penjual.menu penjual untuk memanggil fungsi menu penjual dari kelas penjual. Kondisi kedua di mana Anda memilih penjual. Objek pembeli diintensin pada sebuah metode di kelas pembeli. HP.handphone untuk memanggil fungsi handphone dari kelas HP. Yang kedua, memanggil fungsi foto dari kelas kamera. Yang ketiga, memanggil fungsi menu pembeli dari kelas pembeli. Public static void main untuk menjalankan objek menu diintensi pada sebuah metode dari kelas main menu. Menu.menu memanggil fungsi menu dari kelas main menu. Selanjutnya pada kelas cek barang lelang. Pada package pembeli, kita melakukan pemanggilan import java.io.file, import java until scanner, import java until vector. Pada public class cetak barang lelang, kita melakukan terdapat public void cek Samsung. Ini merupakan fungsi metode cek Samsung untuk cek data Samsung.txt. Objek scanner untuk membaca data di Samsung.txt. Kemudian agar program berjalan, kita melakukan file data sama dengan new file, di mana objek ini merupakan objek filenya. Kemudian untuk membaca data dari file, vector string C sama dengan new vector string merupakan objek dari vector.
While in has next line ini merupakan untuk membaca seluruh isi Samsung.txt dan menyimpan data dari Samsung.txt ke vektor. Kemudian mencetak isi dari vektor yang didapat dari Samsung.txt. Selanjutnya, pada public void check vivo sama seperti yang di atas, di mana fungsi metode check vivo untuk mengecek data vivo.txt, kemudian objek scanner untuk membaca data di vivo.txt. Lanjut ke public void check iPhone, di mana fungsi metode check iPhone ini untuk mengecek data iPhone.txt dan objek scanner untuk membaca data di iPhone.txt. Pada public void check canon, di mana fungsi metode check canon untuk mengecek data canon.txt dan objek scanner untuk membaca data di canon.txt. Selanjutnya pada void check Fuji, di mana fungsi metode check Fuji untuk mengecek data fungsi Fujifilm.txt dan objek scanner untuk membaca data di Fujifilm.txt. Selanjutnya, yang terakhir, public void check Nikon ini untuk fungsi metode check Nikon untuk mengecek data Nikon.txt dan objek scanner untuk membaca data di Nikon.txt. Selanjutnya, pada package pembeli kita melakukan pemanggilan import menu.main import Java Until Scammer, dan juga import Java dari O. Kemudian dalam public class pembeli terdapat public void lelang yang merupakan fungsi metode lelang untuk menyimpan data lelang. Kemudian ini digunakan untuk meminta input data lelang yang berupa nama barang dan juga harga penawaran. Lalu file data ini merupakan nama file atau directory seperti file, kemudian data pembeli.txt. Print writer PR sama dengan new print writer digunakan jika true maka file lama akan ditambah. Kemudian perintah pr.close digunakan untuk menutup koneksi IO agar file tidak korup. Selanjutnya terdapat public void menu pembeli. Di dalamnya terdapat main menu.customer, yaitu artinya pada class main menu.customer melakukan pemanggilan untuk memasukkan identitas. Perintah do dilakukan untuk melakukan perulangan while sebelum mengecek isi pernyataan. Kemudian terdapat 4 pilihan. Yang pertama HP, kamera, cek lelang, dan juga kembali. Di sini terdapat switch case yang merupakan percabangan untuk membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Di mana case pertama merupakan kondisi pertama di mana pembeli melakukan pemilihan HP. Kemudian di dalam switch case terdapat switch case lagi, di mana case pertama digunakan untuk kondisi pertama di mana pembeli melakukan pemilihan HP Samsung. Di dalam pilihan HP Samsung akan muncul output data barang Samsung. Kemudian perintah lelang ini digunakan untuk melakukan pemanggil fungsi lelang. Lalu perintah writer digunakan untuk mencetak TXT. Selanjutnya, case 2 merupakan kondisi kedua di mana pembeli melakukan pemilihan HP Vivo, di mana di dalam pilihan Vivo akan muncul output data barang Vivo. Lalu di case yang ketiga merupakan kondisi ketiga di mana pembeli melakukan pemilihan HP iPhone, di mana di dalam pilihan HP iPhone akan muncul output data barang iPhone. Selanjutnya case 0 digunakan jika kondisi keempat di mana pembeli melakukan pemilihan kembali. Maka akan masuk ke menu pembeli. Selanjutnya case 2 merupakan kondisi kedua di mana pembeli melakukan pemilihan kamera. Pada case 2 ini terdapat switch case, di mana case pertama merupakan kondisi pertama di mana pembeli melakukan pemilihan kamera Canon. Di dalam pilihan Canon akan muncul output data barang Canon.
Kemudian case kedua merupakan kondisi kedua di mana pembeli melakukan pemilihan kamera Fujifilm. Di dalam pilihan Fujifilm akan muncul output data Fujifilm. Kemudian case 3 merupakan kondisi ketiga di mana pembeli melakukan pemilihan kamera Nikon. Di dalam pilihan Nikon akan muncul output data barang Nikon. Dan selanjutnya case 0 merupakan kondisi keempat, digunakan untuk kembali ke menu awal, yaitu menu pembeli. Lalu masuk ke case 3. Ini merupakan kondisi ketiga di mana pembeli melakukan pemilihan cek barang. Di dalam case 3 terdapat suite case lagi, di mana case pertama merupakan kondisi pertama di mana pembeli melakukan pemilihan cek Canon. Lalu ini digunakan untuk objek JBL instan pada sebuah metode di kelas cek barang lelang. Begitu terus sampai dengan case 6. Kemudian case 0 digunakan jika kondisi keempat di mana pembeli melakukan pemilihan kembali. Kemudian while true digunakan jika benar maka akan kembali melakukan perulangan. Selanjutnya kamera, kita melakukan pemanggilan import Java until scanner. Kamera merupakan inheritan atau anak dari pembeli. Deklarasi tipe data string untuk huruf dan angka. Kita membuat fungsi foto. Kita menggunakan index array berjumlah 3. Menginput data barang. Kita menggunakan contoh Canon, Fujifilm, dan Nikon. Melakukan perulangan dengan menginisialisasikan i sebagai banyak array. Kita menggunakan if. Jika i sama dengan 0, maka memunculkan k array ke 0. Jika i sama dengan 1, maka memunculkan array ke 1. Jika i sama dengan 2, maka memunculkan k array kedua. Untuk menyimpan nama barang, kita menggunakan string get nama barang. Untuk menyimpan deskripsi, kita menggunakan string get deskripsi. Untuk menyimpan harga awal, kita menggunakan string get harga. Pada package pembeli, kita melakukan pemanggilan import Java until scanner, dan pada public class HP extend pembeli, di mana inheritance single dari kelas pembeli. Kemudian mendeklarasikan tipe data string untuk huruf dan angka dari nama barang, deskripsi, dan harga awal. Pada public static void handphone, di mana HP array H sama dengan new HP array 3, di mana menggunakan index array berjumlah 3. Kemudian kita menginputkan data barang, yaitu Samsung, Vivo, dan iPhone. Kemudian kita melakukan perulangan for, di mana menginisialisasikan i sebagai banyak array, di mana for in i sama dengan 0, i kurang dari h, flag, dan i++. Jika i sama dengan 0, maka memunculkan h array ke 0. Jika i sama dengan 1, maka memunculkan h array ke 1. Jika i sama dengan 2, maka memunculkan h array kedua. Kemudian public string get nama barang ini untuk menyimpan nama barang, dan public string get deskripsi untuk menyimpan deskripsi. Pada public string get harga untuk menyimpan harga awal. Yang pertama, kita melakukan pemanggilan Java until scanner, java.io, Java until vector. Di kelas barang, kita mempunyai fungsi cek untuk cek data barang txt. Kita menggunakan objek scanner untuk membaca data di data barang txt. File data sama dengan new file, data barang txt itu adalah objek file. Scanner in new scanner, data untuk membaca data dari file.
vector string v sama dengan new vector string object vector. Will in hash next line untuk membaca seluruh isi data barang txt. v.add in next line menyimpan data dari data barang txt ke vektor. Mencetak isi dari vektor yang didapat dari data barang txt. Kondisi jika program data barang txt tidak ditemukan. Pada kelas penjual, di mana terdapat package penjual, kita melakukan pemanggilan import Java Scanner, import menu, import Java IO exception. Pada public class penjual, kita menginputkan data atau nilai saat setelah program di running atau dijalankan. Pada public void menu penjual, throw IO exception ini untuk mencari nilai dalam suatu operasi. Kita melakukan perulangan do while untuk mengecek isi pernyataan. Di sini kita mengisikan data diri dan menginputkan barang, cek barang dan kembali. Kemudian pada switch case yang pertama, kondisi di mana penjual melakukan penambahan barang, di mana pada kelas menu customer melakukan pemanggilan untuk memasukkan identitas. Kemudian objektif diintent pada sebuah metode di kelas tambah barang. Kemudian melakukan pemanggilan fungsi tambah di kelas tambah barang. Pada kondisi kedua, di mana penjual melakukan cek barang. Objek diintent pada sebuah metode di kelas cek barang. Kemudian melakukan pemanggilan fungsi cek di kelas barang. Pada case 0 atau kondisi ketiga di mana penjual melakukan menu kembali awal dan menampilkan penjual dan pembeli. Kemudian while true jika benar, kita kembali melakukan perulangan. Ini yang terakhir, terdapat kelas tambah barang. Pada package penjual, kita melakukan pemanggilan import menu.main menu, import Java Scanner, dan juga import Java.io. Pada public class tambah barang, terdapat public void tambah yang merupakan fungsi metode tambah untuk menambahkan data barang. Selanjutnya, kita diminta untuk melakukan inputan data barang yang berupa input data barang, nama barang, deskripsi barang, dan juga harga barang. Perintah writer digunakan untuk mencetak file txt. File data ini merupakan nama file atau direktori seperti file, lalu data penjual.txt. Kemudian print writer PR sama dengan new print writer dilakukan jika true maka file lama akan ditambah. Kemudian perintah PR.close digunakan untuk menutup koneksi IO agar file tidak korup. Selanjutnya, test exception A digunakan jika program data barang txt tidak ditemukan maka akan muncul output tidak dapat dicetak. Langsung saja kita run programnya. Yang pertama penjual. Pilih barang yang diinginkan, saya mau input barang. Nomor identitas saya memakai NPM, lalu memasukkan nama Sabina Herianti Suryandari, lalu alamat, lalu memasukkan alamat email saya sabinaherianti@gmail.com. Nomor telepon saya 0812 33 09 674. Input
data barang, tanah, deskripsi barang, tanah dekat wisata di daerah Kota Batu, cocok buat villa, harganya kita membuka harga awal 2 miliar. Lalu kita coba cek barang. Itu deskripsi tanah 20 kali 25, tanah dekat wisata di daerah Kota Batu, cocok dibuat wisata dengan harga 2 miliar. Kita pilih kembali. Selanjutnya kita memilih menu pembeli. Nomor 2. Kita masukkan identitas sesuai NPM saya 1908101060. Nama Claudia Milenia Suprakso. Alamat saya yaitu di Teluk Kulon, Mojokerto. Alamat email claudiamilenia@gmail.com. Nomor telepon 0811 2366 0700. Di sini saya ingin memilih barang yang pertama yaitu handphone. Kemudian pada pilihan selanjutnya saya ingin memilih nomor 3 yaitu HP iPhone. Di sini terdapat deskripsi nama barang, deskripsi barang, dan harga awalnya yaitu 16 juta. Di sini saya memasukkan nama barangnya iPhone 11 Pro Max. Dan harga penawarannya saya masukkan 18 juta. Next. Kemudian kita cek lelang nomor 3. Kita pilih pada iPhone nomor 6. Di sini yang mengikuti lelang pada HP iPhone 11 Pro Max terdapat Sasa dan saya. Kita pilih 0 kembali. Selanjutnya kita pilih lagi menu pembeli, kemudian masukkan nomor identitas yaitu NPM saya. Kemudian nama saya yaitu Vincent Rakyani. Kemudian masukkan alamat yaitu Kelurahan Wisata Gemas, Surabaya. Kemudian alamat email saya yaitu @gmail.com. Kemudian masukkan nomor telepon yaitu 082 11 77
20531. Kemudian di sini saya akan memilih menu kedua yaitu kamera. Di sini saya akan memilih kamera Fujifilm. Kemudian kita masukkan. Di sini terdapat deskripsi barang yaitu warna putih, kualitas resolusi, dan juga barang yang dibuka. Selanjutnya kita masukkan nama barang yaitu Fujifilm XA7. Kemudian saya memasukkan harga penawarannya yaitu 10 juta. Selanjutnya kita cek lelang untuk mengetahui siapa saja yang mengikuti lelang kamera Fujifilm. Di sini tertera, kita pilih Fujifilm. Nah, di sini akan muncul yang mengikuti lelang kamera Fujifilm yaitu baru saya saja. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.